Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 891. Saudara Zichen, aku sangat menyukaimu. Aku belum pernah jatuh cinta dengan pria manapun sebelumnya, dan sejak aku melihatmu aku pikir aku telah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Putri Zuer melihat Tang Zichen terdiam dan menundukkan kepalanya untuk berkata dengan malu-malu lagi. Tang Zichen tersenyum pahit dan berkata, "Saya Tang Zichen, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat begitu banyak gadis menyukai saya?" Saudara Zichen, tidak mungkin untuk merasionalisasi perasaan. Jika Anda menyukainya, Anda menyukainya. Jika Anda tidak menyukainya, Anda hanya tidak menyukainya. Tidak ada yang bisa memberitahu Anda. Bagaimanapun, saya menyukai Anda segera setelah saya sampai jumpa. Gak bisa bilang kenapa aku suka kamu. Mungkin kamu jenius, mungkin kamu ganteng. Rasanya pas, aku suka. Putri, pertama-tama aku harus berterima kasih atas cintamu, kata Tang Zichen. Saudara Zichen, apakah kamu menolakku? Hidung Putri Zuer sakit, seolah-olah dia tidak bisa menerima hasil ini di dalam dan hampir menangis. Bagaimana dia ingin Tang Zichen mengangguk setuju, bahkan jika itu berarti mendukakan dirinya sendiri sedikit lagi. Putri, aku harus memotongnya sesegera mungkin sementara perasaan di antara kita masih belum dalam. Kakak Zichen, kenapa? Teriak Putri Zuer. Putri, saya juga mohon Anda untuk memahami saya benar-benar tidak tahu apa yang harus meminta begitu banyak pacar untuk datang. Untuk apa? Ya, pacar bukanlah harta karun, semakin banyak semakin meriah. Untuk apa aku membutuhkan begitu banyak? Tapi bukankah pria suka memiliki banyak wanita? Semakin kuat Anda, semakin Anda ingin memiliki, seperti kakek saya, yang berusia 81 wanita. Ingatlah untuk membaca bukunya sebentar lagi. Tang Zichen berkata, kakekmu menikah banyak karena dia egois. Kakekmu egois, pikirkan sendiri, jika aku punya 81 istri, bahkan jika aku menemani satu setiap malam itu akan memakan waktu 3 bulan untuk giliranmu. Wanita 3 bulan hanya memiliki satu malam dengan suaminya. Menurutmu, wanita ini masih memiliki kebahagiaan? Tapi, kakekmu mengandalkan kekuatannya, dia tidak peduli apa yang diinginkan wanita itu egois. Tetapi kamu hanya punya 4 pacar sekarang, tidak banyak untuk mengambil giliran juga, dalam beberapa hari. Putri Zuer menundukkan kepalanya dan berkata, "Oh, Putri, saya sangat bingung untuk memberitahu Anda. Ya, sekarang hanya ada 4, tetapi jika saya tidak mengontrolnya dengan ketat dalam 10 tahun, mungkin 20, dalam 50 tahun, saya kira ada 30. Jadi, apakah itu benar-benar karena cinta?" Oh, Saudara Zichen, aku tidak peduli, aku hanya sangat ingin menjadi wanitamu, aku tidak ingin repot dengan itu. Putri Zuer mengerutkan bibirnya dan berkata, "Putri, dengarkan aku, temukan orang yang setia padamu, sehingga kamu bisa bersama setiap hari. Kamu tidak harus berbagi seorang pria dengan beberapa wanita, jika tidak itu sangat melelahkan." Kakak Zichen, aku hanya menginginkanmu, aku benar-benar tidak bisa menyukai orang lain. Ini sepihak, selama kamu bertemu orang yang tepat, kamu secara alami akan melupakanku. Kakak Zichen, kamu sudah punya 4 pacar, kenapa kamu tidak punya satu lagi? Aku bersumpah aku tidak akan menyeretmu ke bawah, aku akan tinggal di Kekaisaran Gomora, aku akan pergi ke Kekaisaran Yanhuang dan sampai jumpa, setahun sekali itu cukup, bukankah itu cukup? Putri, ini bukan cinta, ini kesepian, dan bukankah melelahkan untuk bangun setiap tahun dan menjaga pria kosong? Putri, saya tidak bisa berbicara dengan Anda sejelas itu. Dan keempat pacarmu, kenapa mereka menerima begitu saja? Aku tidak merasa aku lebih rendah dari mereka, aku tidak bahagia. Don Zichen berkata, tidak, kamu lebih baik dari mereka semua, kamu. Bakat mereka semua melampaui Li Xuaner, Liu Xiangyun, Su Meiqian, Sangguan Zuo, kamu lebih baik dari mereka berempat. Lalu kenapa kamu tidak menerimaku? Aduh, Putri, jujur saja, tetapi jangan beritahu siapapun, sebenarnya mereka berempat tidak ada yang aktif dikejar oleh saya, mereka semua bersama karena sudah lama bersama perasaan mereka.
bagi saya begitu kuat sehingga saya tidak bisa menolak mereka, dan saya sangat takut gagal. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mencintai mereka, dan karena kita bersama, saya pasti akan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Saya bersumpah demi Tuhan untuk itu. Lalu mengapa tidak apa-apa mengecewakanku, aku juga setia padamu. Tang Zichen panik, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Tang Zichen hanya berjalan keluar dari tenda dan pergi keluar untuk menjernihkan pikirannya. Tang Zichen semakin merasa bahwa pikirannya di kota Linjiang tidak salah. Pada saat itu, Tang Zichen sangat merasakan bahwa Liu Xiangyun dan Li Xuaner menyukainya. Namun, Tang Zichen hanya menyukai adik perempuannya di dalam hatinya, karena mereka sering pergi ke sekolah bersama, dan semua orang sudah berteman. Tang Zichen benar-benar tidak bisa cukup kejam untuk mengecewakan mereka, ditambah dalam kehidupan sebelumnya, Tang Zichen telah mengecewakan terlalu banyak wanita. Jadi Tang Zichen memutuskan, dengan kepala panas untuk berpikiran terbuka dan tidak mengulangi jalan sebelumnya, hidup, dan kemudian, Tang Zichen bersama Liu Xiangyun dan Li Xuaner. Selanjutnya pergi ke Akademi Seni Bela Diri dan Su Meiqian jatuh cinta dengan Tang Zichen lagi. Tidak, Su Meiqian jatuh cinta dengan kekalahan debu merah. Tang Zichen menggali lubang sendiri lagi untuk hubungan ini. Su Meiqian itu benar-benar tidak dapat dikubur. Bagaimanapun, sudah memiliki dua pacar, cukup gigit peluru, dan memilih untuk melompat ke lubang Su Meiqian lagi. Dengan cara ini, di Star Ocean Academy, dan tanpa sadar, melompat ke dalam lubang Sangguan Rou. Mungkinkah setelah perjalanan ke Kekaisaran Gomora Anda akan melompat ke lubang Putri Zuer lagi? Tentu saja, itu mungkin tidak adil bagi mereka, tetapi Tang Zichen benar-benar tidak tahu apa yang sangat dibutuhkan wanita itu. Meningkatkan rintangan di ranah seni bela diri, seperti melangkah ke ranah leluhur, lebih kuat dari apapun. Tanpa sadar, Tang Zichen memikirkan adik perempuannya. Meskipun agak kejam, tetapi, di dalam Tang Zichen, satu-satunya yang benar-benar ingin bersamanya adalah Little Sister, tidak pernah berubah. Sekarang Tang Zichen berada dalam situasi yang sulit, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berhenti menerima pengejaran wanita lain, dan tetap bersama Xuaner, Xiangyun, Meiqian, dan Sangguan Rou, dan tidak menambah beban emosionalnya. Tentu saja, ide Tang Zichen ini mungkin terlalu megah bagi mereka yang tidak dapat menemukan pacar. Saudara Zichen, masuk, ada banyak nyamuk di luar, teriak Putri Zuer dari dalam tenda. Tang Zichen tidak punya pilihan selain memasuki tenda. Namun, begitu dia memasuki tenda, Tang Zichen menyadari bahwa Putri Zuer sedang duduk di dalam tenda dalam keadaan telanjang bulat. Putri, kamu? Tang Zichen bertanya dengan heran. Kakak Zichen, maafkan aku benar-benar ingin bersamamu, aku hanya bisa melakukan ini. Aku pernah mendengar bahwa Kekaisaran Yanhuangmu ada aturan bahwa pria dan wanita harus bertanggung jawab begitu mereka melihat seorang wanita tubuh. Saudara Zichen, kamu sudah melihatnya. Tang Zichen terdiam. Putri, lebih dari 100 tahun yang lalu di Kekaisaran Yanhuang, masyarakat pada waktu itu masih sangat feodal, tetapi sekarang berbeda. Sekarang di Kekaisaran Yanhuang, setiap pria dan wanita telah hidup bersama sebelumnya pernikahan. Saya tidak tahu berapa kali trik Anda itu tidak berlaku. Apa? Kedaluarsa? Putri Zuer tertekan. Yah Usang, jangan bilang aku melihat tubuhmu di Kekaisaran Yanhuang, bahkan jika aku telanjang, aku bisa tidak bertanggung jawab. Kamu dengan cepat mengenakan pakaian. Oh, aku tidak menginginkannya, aku sangat ingin bersamamu, kamu bahkan tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Tang Zichen, tidak, saya bisa merasakan, saya pernah merasakan hal ini sebelumnya, tetapi perasaan tidak sepihak, Anda tidak dapat memuaskan perasaan Anda tanpa peduli dengan perasaan orang lain. Oh, Putri Zuer menangis dan mengenakan pakaiannya. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam, sungguh dosa. Ada saat-saat ketika Tang Zichen benar-benar ingin menjadi sedikit lebih ramah tamah dan mengumpulkan wanita cantik ketika dia melihat mereka, bahkan jika dia mengumpulkan pasukan kecil.
Putri Zuer berkata, Saudara Zichen, aku bersumpah aku tidak akan menyerah karena 4 pacarmu yang lain dapat memindahkanmu dan membuatmu tidak ingin mengecewakanku. Suatu hari aku juga bisa menggerakkanmu dan membuatmu takut karena mengecewakanku. Dan kenapa harus kamu, Putri? Jangan katakan itu, hatiku bertekad kamu satu-satunya yang tidak aku cintai, tidurlah. Putri Zuer mematikan lampu, tentu saja dia membawa baterai. Tang Zichen menghela nafas dan berbaring juga. Malam itu sunyi, dan keesokan paginya, Tang Zichen dan Putri Zuer sama-sama sengaja melupakan kejadian tadi malam dan dengan senang hati menyaksikan matahari terbit bersama. Wow, matahari terbitnya sangat indah, menyaksikan matahari terbit dengan orang favoritku itu luar biasa. Oh, Don hanya tersenyum tipis. Saat itu, sebuah suara datang dari belakang, aku akhirnya menemukan kalian. Tang Zichen dan Putri Zuer sibuk berbalik. Itu adalah orang yang bernama Zhang Guoni. Tang Zichen bahkan tidak menyadari keberadaan orang ini, bukan karena keterampilan seni bela dirinya lebih tinggi, dia hanya berada di tahap awal alam persatuan, karena indera Tang Zichen semuanya lebih buruk karena meridiannya. Siapa dia? Tanya Tang Zichen. Putri Zuer berkata, dia diakui sebagai jenius pertama dari generasi muda Kekaisaran Gomora, Zhang Guoni. Zhang Guoni, hari pertama. Berapa umurnya? 32 tahun ini, 32 tahun untuk melangkah ke alam persatuan. Tang Zichen tersenyum, melangkah ke alam persatuan pada usia 30 adalah apa yang membuat seseorang menjadi super jenius yang diakui secara internasional. 32, mari kita lupakan saja. Itu tidak bisa dikatakan untuk dapat melangkah ke alam persatuan pada usia 30, Kekaisaran Gomora kita hanya memiliki satu dalam sejarahnya. Bagaimana itu bisa muncul begitu mudah, melangkah ke alam persatuan pada usia 30 tahun? 2 sudah sangat bagus. Tentu saja, dibandingkan dengan Anda, Saudara Zichen, Anda sudah tingkat yang lebih tinggi dari melangkah ke alam persatuan pada usia 30. Anda berusia 30 tahun sebelum Anda melangkah ke tahap akhir dari alam persatuan. Omong-omong, hati Putri Zuer menyukainya lagi, seolah-olah dia memiliki pria seperti itu. Zhang Guoni itu menatap Tang Zichen dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Tang Zichen tidak stabil karena masalah dengan meridiannya, dan Zhang Guoni tidak bisa merasakan ranah Tang Zichen dari ki di tubuh Tang Zichen. Sebenarnya itu tidak masalah sama sekali, bahkan jika dirasakan itu hanya sia-sia, namun Tang Zichen bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan alam bawaan. Putri Zuer, awalnya dalam beberapa hari kami akan mengadakan kencan buta formal, ini masih kakekmu dan kakekku yang mengaturnya, saudaraku jenius pertama dari generasi muda Kekaisaran Moja. Kamu adalah putri yang paling cantik. Ini adalah pertandingan yang dibuat di surga. Tapi kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu bersama orang lain dan aku ingin tahu kenapa? Kata Zhang Guoni. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa. Putri Zuer berkata, Zhang Guoni, maafkan aku tidak menyukaimu, bahkan jika aku tidak membatalkan kencan buta, aku tidak merasakan apa-apa ketika aku melihat fotomu sebelumnya, dan sekarang setelah saya pernah melihat Anda secara langsung, saya merasa lebih buruk lagi. Aku jenius pertama dari generasi muda Gomoya, beraninya kamu mengatakan kamu tidak memiliki perasaan untukku. Zhang Guoni, jangan terlalu sombong, hanya karena kamu jenius pertama dari generasi muda bukan berarti aku harus merasakan sesuatu untukmu. Cinta adalah hal yang luar biasa, tidak ada perasaan, tidak peduli seberapa bagus kamu. Jika kamu memiliki perasaan, bahkan jika pihak lain lemah kamu masih menyukainya. Zhang Guoni memandang Tang Zichen dan berkata dengan marah, jadi orang di sampingmu ini, bahkan jika dia tidak sebaik aku, kamu masih memiliki perasaan padanya. Hei, aku hanya memberimu contoh, siapa yang bilang dia tidak sebaik kamu, dia jauh lebih baik darimu, aku tidak takut untuk memberitahumu, tapi dia memenuhi standar internasional special genius. Hahaha, bakat luar biasa internasional. Jadi putri, saya harus memberi selamat kepada Anda karena menemukan seseorang yang begitu luar biasa.
Malu sarkastik dari Zanggoni, dia tidak akan percaya bahwa Tang Zichen adalah seseorang yang telah mencapai kejeniusan khusus terlalu kecil dan kecil dalam hal probabilitas, bahkan jenius super standar nasional sangat langka apalagi jenius khusus. Kedua, Tang Zichen tidak terlihat seperti orang yang sangat kuat dan kuat sama sekali, percaya bahwa sang putri hanya melihat ketampanannya. Putri Zuer berkata, percaya atau tidak, Zanggoni, bagaimanapun juga sebaiknya kamu tidak main-main dengan saudara Zichen, jika tidak kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana cara mati. Ya, Putri Zuer, saya sangat kecewa, Anda masih muda, seorang gadis kecil yang hanya melihat luar dan tidak peduli dengan bagian dalam, nilai nominal hanya sementara, bagian dalam selamanya. Putri, saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin memilih yang lebih baik? Putri Zuer merasa jijik dan bersenandung, maaf, dia yang terbaik. Yah, Putri Zuer, sepertinya kamu masih belum bisa memahaminya, tapi aku tidak menyalahkanmu, hanya saja kamu terlalu muda dan bodoh. Aku bisa mengerti bahwa seorang gadis seusiamu suka terlihat seperti kamu pada penampilan, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan Anda terus salah. Putri Zuer berkata dengan marah, Zanggoni, jangan terlalu narsis, apa yang membuatmu berpikir kamu lebih baik dari saudara Zichen? Dengan pedang di tanganku, dengan fakta bahwa aku melangkah ke alam persatuan pada usia 32 tahun, dengan fakta bahwa aku diakui sebagai jenius pertama dari generasi muda di Kekaisaran Gomora, apakah itu cukup? Petik 2. Putri Zuer kehabisan kata-kata untuk dikatakan di hadapan orang yang begitu narsis. Pedang Zanggoni menunjuk Tang Zichen dan berkata, Tang Zichen, jika kamu ingin turun gunung hari ini, tolong menangkan pedang di tanganku agar tidak dituduh menggertakmu. Aku akan memberimu waktu sebentar. Biarkan aku punya waktu sebentar. Dalam 1 menit, saya tidak akan pernah melawan. Jika saya membiarkan Anda selama 1 menit Anda masih tidak bisa mengalahkan saya, maka tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika Anda mati, bahkan jika Kaisar tahu, saya khawatir dia tidak akan melakukannya. Salahkan saya karena membunuh Anda, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda mendapatkan persetujuan Kaisar, tetapi saya percaya bahwa dunia ini pada akhirnya adalah ukuran kekuatan seseorang. Biarkan Anda sebentar, Anda tidak akan mati, bahkan jika Anda mati, menit ini saja. Tang Zichen sangat marah. Yah, Zanggoni, bisakah aku mengerti bahwa kamu menantangku hidup dan mati? Ya. Kalau begitu, Zanggoni, sebelum menerima tantangan hidup dan matimu, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya bahwa aku telah mencapai standar jenius luar biasa. Apakah kamu masih ingin menantangku? Saya pooh-pooh, saya tidak percaya. Anda generasi serakah dan takut. Anda bahkan mengatakan kebohongan seperti itu untuk bertahan hidup. Zanggoni, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda begitu sombong, saya menerima tantangan Anda. Jika Anda mati, jangan salahkan saya, dan jangan ganggu keluarga Anda. Jika tidak, tidak ada yang akan memadamkan kemarahan Tang saya. Zichen. Begitu banyak omong kosong. Zanggoni mematikan tidak percaya pada kejeniusan khusus Tang Zichen. Karena kejeniusan super sangat langka, dan hanya ada 1 jenius super dalam sejarah Kekaisaran Gomora, apalagi jenius khusus. Kesombongan itu sangat tidak bisa dipahami. Karena itu masalahnya, mengapa Tang Zichen mempertahankannya, meskipun sangat disayangkan bahwa seseorang dengan bakat yang kuat seperti dia meninggal. Lakukan, aku akan memberimu waktu sebentar, kata Zanggoni. Tidak perlu, jika kamu benar-benar ingin mati, kamu bisa langsung menyerang. Kamu adalah level kecil pertama dari alam persatuan awal. Aku bahkan tidak perlu menggerakkan otot. Mencari kematian. Zanggoni membunuh Tang Zichen dengan pedang. Meskipun meridian Tang Zichen hancur, keterampilan bela dirinya bahkan tidak sebagus alam bawaan. Namun, ini hanya mengacu pada seni bela diri. Tang Zichen tidak hanya memiliki seni bela diri, tetapi juga mesmerisme, dan pesona Tang Zichen telah mencapai 12 kelas dan 12 nilai sama dengan alam persatuan. Setelah itu, ranah Tang Zichen menerobos begitu banyak lagi, meskipun teknik memesona tidak meningkat banyak, tetapi tahap awal alam persatuan hanya seperti menyalahgunakan sayuran. Tiba-tiba,
Zhang Guoni merasakan sakit kepala yang hebat yang terasa menyakitkan dari dalam keluar. Apa yang sedang terjadi? Tang Zichen berkata tanpa bergerak, ini adalah serangan yang memukau, Zhang Guoni, saya bahkan tidak perlu mengangkat jari Anda, itu cukup untuk memusnahkan Anda, dengan apa Anda menantang saya? Ah, memesona, memesona. Kamu adalah seorang jenius yang luar biasa di bidang ekstasi. Bukan dalam seni bela diri. Pada saat ini, Zhang Guoni benar-benar konyol, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari, tidak heran dia tidak bisa rasakan betapa kuatnya Qi Tang Zichen sebelumnya, dia adalah seorang jenius khusus dalam mesmerisme. Hanya saja dia merasa benar sendiri. Tang Zichen tidak repot-repot menjelaskan, Tang Zichen hanya bisa menggunakan teknik memukau untuk berpura-pura menjadi jenius sekarang karena pembuluh darahnya hancur, jadi jika dia berpikir begitu, biarkan dia berpikir begitu. Zhang Guoni, apakah sudah terlambat bagimu untuk mengerti sekarang? Ah! Kaki Zhang Guoni melemah dan dia jatuh ke tanah. Kenapa kamu tidak mengatakannya dengan jelas sebelumnya? Tang Zichen menamparkan wajah Zhang Guoni. Katakan dengan jelas, mengapa saya harus menjelaskan kepada Anda, siapa Anda untuk menjadi bawang Anda bahkan tidak 2 tahun lebih muda dari seorang super jenius, apa yang harus Anda banggakan? Senior, tolong, jangan bunuh aku. Hahaha, apakah kalian semua dari Kekaisaran Gomora bajingan? Siapa yang baru saja mengatakan tantangan hidup dan mati kepadaku? Aku tidak akan berani. Tang Zichen mendengus, Zhang Guoni, aku bukan orang baik. Zhang Guoni berlutut di depan Tang Zichen dan gemetar, karena dia tahu betul bahwa serangan vertigo, yang bisa membuatnya mati sendiri di detik berikutnya, terlalu menakutkan. Cara kematiannya jauh lebih buruk daripada disayat dengan pisau. Tebasan pisau masih bisa berlangsung selama beberapa menit, setidaknya Anda bisa mengetahui dengan jelas bagaimana Anda akan mati, sedangkan serangan yang memukau bisa membuat Anda tidak tahu bagaimana cara mati sama sekali. Zhang Guoni takut pada detik berikutnya, dia tidak akan ada. Tolong, saya jenius pertama dari Kekaisaran Gomora, saya benar-benar tidak ingin mati, tolong, tolong, tolong. Bang-bang. Zhang Guoni dengan putus asa menundukkan kepalanya, dan segera dahinya busuk. Dibandingkan dengan kematian ini bukan apa-apa. Putri Zuer berkata, Saudara Zichen, surga memiliki keutamaan hidup yang baik, selamatkan nyawanya. Surga memiliki keutamaan kehidupan yang baik, tapi aku tidak. Tidak bisa berkata-kata, kata Putri Zuer. Senior, aku mohon padamu, aku mohon padamu, aku mohon padamu. Tang Zichen melihat bahwa Zhang Guoni telah membuat lubang di dahinya. Orang-orang, mereka benar-benar akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, apa itu martabat. Baik, Zhang Guoni, jika Anda ingin saya luang, Anda bisa, sepanjang jalan dari puncak gunung ini, berlutut ke kaki gunung, dan setelah turun umumkan ini kepada seluruh rakyat Kekaisaran Gomora. Ini adalah satu-satunya syaratku untuk menyelamatkanmu, jika kamu tidak bisa melakukannya, matilah sekarang, jika kamu tidak melakukannya setelah turun, aku pasti akan pergi dan membunuhmu. Terima kasih, senior, terima kasih. Zhang Guoni segera berlutut sepanjang jalan menuruni gunung. Jenius pertama Kekaisaran Gomora disembah oleh seluruh Kekaisaran Gomora, tetapi untuk menyelamatkan hidupnya hari ini, berlutut dari puncak gunung setinggi ribuan meter, jika orang-orang dari Kekaisaran Gomora mengetahuinya, itu akan sulit dipercaya. Tang Zichen harus memberitahu orang-orang Kekaisaran Gomora. Namun, Zhang Guoni juga bisa turun gunung dan tidak mengumumkan hal ini kepada seluruh bangsa Gomoya. Kemudian, ini adalah tantangan untuk kemarahan Tang Zichen, dan Tang Zichen juga ingin melihat apa yang akan terjadi setelah dia turun gunung. Putri Zuer berkata, jika Anda telah memutuskan untuk menyelamatkannya, mengapa Anda ingin dia turun dari gunung dengan berlutut lagi, dan mengapa Anda ingin dia menghancurkan reputasinya sendiri secara pribadi? Tang Zichen berkata, saya tidak ingin mengampuni dia, dia berjuang untuk dirinya sendiri, jadi saya memberinya kesempatan untuk kehilangan bahkan nyawanya, apalagi yang dia tidak berani kehilangan, jadi saya ingin dia kehilangan penyembahan orang-orang Kekaisaran Gomora.
Bagaimana jika dia turun dan menyelamatkan hidupnya, tetapi bersembunyi di keluarganya dan tidak melakukan apa yang kamu katakan? Putri Zuer bertanya lagi. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak mengasihani bakatnya, aku akan membuatnya membayar karena tidak menepati janjinya. Aduh, ayo pergi. Tang Zichen dan Putri Zuer terbang menuruni gunung. Zhang Guoni berlutut sepanjang jalan menuruni gunung tidak begitu cepat. Zhang Guoni juga tidak berani melarikan diri karena dia takut Tang Zichen diam-diam mengawasinya. Dan begitu dia melarikan diri, itu akan benar-benar berakhir. Demi hidupnya, distrik yang berlutut di gunung bukanlah apa-apa. Maka, 5 jam kemudian, Zhang Guoni menuruni gunung dengan berlutut. Tang Zichen melihatnya di dasar gunung, tetapi Tang Zichen hanya memandangnya dari kejauhan dan tidak naik untuk berbicara dengannya. Tang Zichen menggunakan Tousan Miles untuk mengirimkan suara kepadanya. Hal pertama selesai, kedua hal, dalam 5 hari, saya ingin melihat Anda mengadakan konferensi pers di televisi nasional Kerajaan Gomorrah. Ya, senior. Zhang Guoni segera melarikan diri seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Selanjutnya, terserah Zhang Guoni untuk melakukannya atau tidak. Tang Zichen berkata kepada Putri Zuer, baiklah, ayo kembali. Saudara Zichen, apakah kamu tidak akan melanjutkan tur? Ada tempat di dekatnya yang disebut Dungeon, itu adalah kota yang telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan kota itu membatu, mari kita periksa. Kota bawah tanah. Ya, Tang Zichen ingin menolak tetapi tidak bisa. Mengapa itu? Karena ketika Tang Zichen berada di dunia petir angin itu, Tang Zichen juga telah melihat kota bawah tanah yang juga merupakan bangunan kota yang membatu. Pada saat kota bawah tanah itu pertama kali digali, yaitu ketika pertama kali ditemukan ada harta karun yang memicu pertarungan antara orang-orang kuat di seluruh benua, dan salah satu mentor Tang Zichen meninggal pada kesempatan itu. Kota bawah tanah, baiklah, lihatlah. Tang Zichen segera memutuskan untuk pergi ke kota bawah tanah untuk melihat apakah kota bawah tanah ini memiliki harta seperti itu, jika dia beruntung. Harta karun semacam ini adalah cacing ini mereka sebut cacing kaisar. Mengapa cacing kaisar menjadi harta karun? Ini karena kaisar serangga adalah serangga dengan umur yang sangat panjang, dan efek pertama dari mengambil kaisar serangga adalah untuk meningkatkan umurnya. Selama dia mengambil kaisar serangga, hidupnya akan berlangsung selama puluhan tahun atau ratusan tahun. Bahkan jika itu bukan orang yang waktunya semakin dekat, mengambil kaisar serangga masih bisa meningkatkan rentang hidupnya. Ini hanya salah satu efek dari kaisar serangga. Kedua, serangga kaisar memiliki efek luar biasa dalam menstabilkan meridian, membuka meridian, dan memperkuat meridian. Tentu saja, efek kedua tidak sepenting meningkatkan umur panjang bagi mereka yang memiliki meridian normal. Namun, bagi mereka yang memiliki bela diri yang buruk, konstitusi pelatihan seni itu adalah harta yang berat dan meridian secara alami terkait erat dengan seni bela diri. Tapi sekarang, bagi Tang Zichen, signifikansi itu benar-benar luar biasa. Tang Zichen kebetulan telah menghancurkan pembuluh darahnya. Jika dia bisa mendapatkan cacing kaisar, maka meridiannya yang hancur dapat diperbaiki secepat mungkin, dan mereka utuh setelah diperbaiki, dan bahkan meridiannya lebih keras dari sebelumnya. Aku tidak percaya dia benar-benar muncul ketika aku kebetulan membutuhkannya. Aku tidak percaya surga begitu baik padaku. Tang Zichen berkata dalam hati, karena ini hanya dibuat khusus untuk dia. Namun, ketidakpercayaan batin Tang Zichen masih dipenuhi dengan antisipasi karena kota bawah tanah adalah satu-satunya lingkungan yang cocok dengan pertumbuhan cacing kaisar. Biasanya, jika sebuah kota bawah tanah ditemukan, kemungkinan munculnya cacing kaisar tinggi, jadi Tang Zichen menantikannya di dalam. Ayo pergi ke Dungeon sekarang. Saudara Zichen, mengapa kamu terburu-buru? Kami baru saja menuruni bukit, kami bahkan belum makan enak, lalu kami akan kembali ke hotel untuk mandi dan tidur nyenyak. Putri Zuer berkata, tadi malam Putri Zuer sebenarnya tidak tidur sepanjang malam. Pengakuannya ditolak. Bagaimana dia bisa masih tidur? Tidur di pesawat.
Tidak apa-apa, itu beberapa jam dari kota bawah tanah. Tang Zichen dan Putri Zuer naik pesawat pribadi lagi. Begitu di pesawat, Putri Zuer tertidur dan bersandar di tubuh Tang Zichen. Tang Zichen menyentuh wajahnya yang bisa mencubit air dan menghela nafas dalam, lembut tetapi sangat lembut dan indah. Tetapi Tang Zichen lebih suka menekuni seni bela diri. Seperti sekarang, dia sangat ingin pergi ke penjara bawah tanah dan menemukan cacing kaisar. Dalam kehidupan Tang Zichen sebelumnya, dia melihat banyak orang kuat. Ketika tenggat waktu tiba, keinginan untuk hidup, tidak ingin mati, tetapi mereka tidak pernah bisa memasuki tingkat bela diri yang lebih tinggi. Mereka bertarung sampai detik terakhir hidup mereka dan tidak menyerah, tetapi sayangnya, terlalu banyak senior yang meninggal pada akhirnya. Pada saat itu, di benua tempat Tang Zichen berada tidak ada yang memiliki namun mampu melampaui ranah master klan dan memasuki ranah seni bela diri yang lebih tinggi, tidak dikenal dan misterius. Tang Zichen Sifu hanya mencoba untuk maju satu lagi. Salah satu dari ribuan senior langkah. Tang Zichen tahu bahwa suatu hari dia juga akan menghadapi ancaman tenggat waktu yang besar, ketika hanya ada beberapa hari lagi untuk hidup, dan dia pasti akan bertarung sampai mati, tidak menyerah bahkan pada detik terakhir, tidak ada yang mau untuk mati. Tentu saja, itu mungkin terlalu jauh untuk Tang Zichen saat ini, yang baru berusia 21 tahun sekarang. Tang Zichen masih memiliki umur panjang untuk mengejar seni bela diri. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk seorang wanita sekarang. Maaf, Putri Zuer, semoga Anda beruntung dalam menemukan seseorang yang benar-benar cocok untuk Anda, dan saya tidak. Tang Zichen mengelus rambut sang putri dan bergumam pada dirinya sendiri saat sang putri tidur di atas Tang Zichen. Namun, apa yang tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa putri yang sedang tidur di perut Tang Zichen, dua air mata diam-diam menetes ke bawah. Pada saat ini, di kota tertentu. Kakek, oh, aku hampir mati. Zhang Guoni berada di bilik telepon umum, membuat panggilan, dan sebelum menyelesaikan kalimat, dia berteriak, seolah-olah dia telah melarikan diri dari pintu hantu. Apa yang salah? Kakek, saya pergi mencari Putri Zuer, saya tidak yakin dengan pria yang mencuri sang putri, saya menemukan mereka di lembah Dewa Perang. Saya tidak berpikir pria itu memiliki ki yang kuat pada dirinya. Sang putri berkata dia jenius kelas khusus. Saya tidak percaya sama sekali. Saya tidak senang. Saya ingin membunuhnya. Tapi, saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar jenius khusus. Dia seorang jenius khusus dalam mesmerisme. Wah, aku hampir mati. Kakek, aku sangat takut. Aku bahkan belum sadar. Alis pihak lain berkerut, juga sangat terkejut. Kekaisaran Gomorrah jenius kelas khusus bahkan tidak bisa menyerahkan jenius super dan jenius kelas khusus. Bagaimana kamu bertahan hidup setelah itu? Saya bersujud begitu keras kepadanya sehingga saya memiliki lubang di dahi saya, dan dengan permohonan sang putri, dia membuat dua syarat bagi saya untuk hidup. Pertama, saya berlutut, dan kedua, bahwa dalam 5 hari ada akan menjadi konferensi pers di stasiun televisi terbesar di Gomorrah untuk mempublikasikan insiden tersebut. Kamu di mana sekarang? Saya baru saja berlutut, gunung-gunung dewa perang kuno semua adalah batu tajam, lutut saya busuk dan tulang saya putih, dia melihat saya turun dan membiarkan saya pergi, saya baru saja melarikan diri ke kota tetangga. Apa yang harus saya lakukan, kakek? Jenius spesial, aku tidak menyangka jenius spesial itu sedekat ini denganku untuk pertama kalinya. Goini, kamu kembali ke keluarga dulu, dan kita akan membahas sisanya ketika kamu kembali. Bagus. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen dan Putri Zuer tiba di tempat tujuan. Saudara Zichen, ini adalah tempat yang memiliki Dungeon. Hanya saja, kota bawah tanah bukan untuk orang biasa, tempat kita berada saat ini adalah kota kecil. Mari kita istirahat di sini dan menemukan beberapa hal penting item sebelum menuju ke kota bawah tanah. Setidaknya masker gas, senter, dan sejenisnya tidak hilang. Bagus. Tang Zichen ingin langsung pergi, tetapi dengan meridiannya yang hancur saat ini, dia tidak bisa melindungi tubuhnya dengan energi muskil, dan hanya bisa mengambil tindakan perlindungan, sehingga dia tidak akan lengah. Jika dia menemukan gas beracun yang kuat,
Kota-kota yang terkubur di bawah tanah, udara yang tidak bersirkulasi sepanjang tahun, jadi semua jenis gas beracun berlimpah, dan bahkan beberapa binatang bumi yang kuat tidak ada. Jika ada serangga kaisar, maka pasti ada Earth Beast juga. Saat itu, Paman Tang Zichen meninggal di Dungeon karena dia diracuni oleh orang lain, dan kemudian kekuatannya tidak mencukupi, dan dia menderita luka dalam yang parah, dan dicabik-cabik oleh bumi binatang. Singkatnya, kota bawah tanah, segala kemungkinan akan terjadi. Tang Zichen bertanya, "Putri, sudah berapa lama kota bawah tanah ini digali?" "Sudah 10 tahun sejak penggalian kota bawah tanah." Tidak banyak orang di Kekaisaran Gomora yang tahu tentang kota bawah tanah. Orang-orang yang mengetahuinya adalah eselon atas yang kuat dan keluarga. Sementara hampir tidak ada yang tahu tentang orang asing. Jika tidak, banyak orang pasti akan mengambil kesempatan untuk datang dan mencari sesuatu. Apakah ada sesuatu yang bagus di kota bawah tanah atau tidak, itu milik Kekaisaran Gomora. Dan sampai orang-orang kita di Kekaisaran Gomora telah mencarinya secara menyeluruh, itu bukan terbuka untuk umum diterbitkan, seperti yang terjadi pada setiap reruntuhan yang digali oleh Kekaisaran. Yah, jika itu adalah tempat rahasia, lalu mengapa kamu membawaku ke sini? Saudara Zichen, jangan bertanya dengan sadar. Baiklah, hehe, kalau begitu istirahatlah dan bersiap-siap untuk pergi. Tang Zichen dan Putri Zuer beristirahat selama sekitar setengah hari di kota terdekat sebelum bersiap untuk berangkat. Karena tidak ada jalan, mereka mengandalkan terbang sepanjang jalan. Tang Zichen mengalami sedikit kesulitan terbang karena meridiannya, dia tidak bisa menambah kecepatan sama sekali dan bahkan perlahan-lahan tertinggal sedikit di belakang Putri Zuer. Fiuh! Tang Zichen menghela napas dalam-dalam, dampak meridian yang hancur benar-benar terlalu besar. Jika Tang Zichen masih tidak tahu bagaimana melakukan teknik vertigo, dia akan menjadi lemah seperti anjing dan akan dibunuh oleh Zhang Guoni di lembah Dewa Perang. Sekarang aku memikirkannya, aku seharusnya tidak membiarkan Zhang Guoni pergi. Seseorang yang ingin dia mati tidak boleh selamat. Jika Tang Zichen masih tidak tahu cara menggunakan vertigo teknik, apakah Zhang Guoni akan membiarkan Tang Zichen pergi? Jelas tidak, dia datang secara khusus untuk membunuh Tang Zichen. Mengapa dia membiarkan Tang Zichen pergi? Jadi, saat ini, memikirkannya, Tang Zichen agak menyesal telah menyelamatkan hidupnya saat itu. Tapi masa lalu adalah masa lalu, Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya. Saudara Zichen, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa penerbangan menjadi sangat melelahkan? Putri Zuer bingung. Baiklah, mengapa saya tidak membawa barang bawaannya? Kata Putri Zuer. Tang Zichen membawa tas travel besar di pundaknya, dan Putri Zuer sebagai seorang wanita tentu saja tidak bisa membiarkannya membawanya. Sayangnya, meridian Tang Zichen hancur, terlalu berat, dan Tang Zichen merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Tidak dibutuhkan. Kakak Zichen, pasti ada yang salah dengan tubuhmu, atau mengapa kamu terlihat begitu kempis, ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu berbicara denganku? Oh, lanjutkan. Saudara Suchen. Putri Zuer datang untuk mengambil tas Tang Zichen dan secara mengejutkan, menyambarnya sekaligus. Ah! Putri Zuer tercengang, dia berpikir pasti dia tidak bisa merebutnya. Bagaimana Tang Zichen bisa begitu kuat, tetapi dia tidak berharap untuk merebut semuanya sekaligus. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam, tetapi dia direnggut oleh orang bawaan tengah yang menyambar tas perjalanan. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Tang Zichen tidak berguna, itu tidak berdaya. Meridian adalah akar yang ditransmisikan kekuatan, bahkan jika meridian hancur, Tang Zichen tidak bisa mengerahkan kekuatannya, tidak peduli seberapa besar itu, jadi ini normal. Tang Zichen diam-diam berdoa, Tuhan memberkati, kali ini saya pergi ke kota bawah tanah, saya harus diizinkan untuk menemukan cacing kaisar, jika tidak, saya berbahaya. Selama realem persatuan pertengahan atau di atasnya membunuh saya tidak yakin, teknik pemikat saya hanya sekitar tingkat pertama kekuatan dari alam persatuan pertengahan. Saudara Zichen, bicaralah, ada apa denganmu? Putri, sejujurnya, meridian saya semua hancur. Ah, meridiannya hancur. Kenapa begitu?
Aku tidak akan memberitahumu alasan pastinya, tapi aku hanya mengandalkan pesona untuk membuatku terus maju, dan dalam hal kekuatan bela diri aku bahkan tidak sebagus kamu. Dan teknik memukau aku hanya bisa berdebat dengan tingkat pertama dari alam persatuan pertengahan. Astaga, bukankah berbahaya bagi kita untuk pergi ke Dungeon sekarang, dan apa yang akan kita lakukan jika Dungeon bertemu dengan Earth Beast? Aku pernah mendengar kakekku mengatakan bahwa ada Earth Beast di kota bawah tanah. Petik 2. Tang Zichen mengerutkan kening dan bertanya, apakah kakekmu mengatakan seberapa kuat binatang bumi? Kuat tapi tidak kuat, binatang bumi terkuat ada di sekitar tahap akhir alam persatuan, dan ada banyak alam persatuan tahap pertengahan dan awal, serta banyak binatang bumi tingkat bawaan. Saudara Zichen, saya pikir dengan Anda di sini, kami hanya tidak takut pada binatang buas itu, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa meridian Anda akan hancur. Saudara Zichen, maka kita tidak akan pergi, itu terlalu berbahaya, mari kita pergi ke tempat lain yang menyenangkan. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita harus pergi. Mengapa? Putri, Anda mungkin tidak tahu bahwa lingkungan kota bawah tanah dapat menumbuhkan sejenis serangga yang disebut cacing kaisar. Cacing kaisar dapat membantu saya memperbaiki meridian saya, tetapi dengan sangat cepat. Sejak kemunculan kota bawah tanah, saya pikir itu pengaturan surga dunia bawah. Jika saya menyerah karena saya takut akan bahaya, lalu mengapa surga mengatur kota bawah tanah muncul di sini? Tetapi jika kita bertemu dengan binatang bumi di tahap tengah atau akhir dari alam persatuan, kita akan mati, dan jika surga mengatur agar Anda mati, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Oh, kaya dan berkuasa, di mana hadiah tanpa usaha, jika saya tidak segera memperbaiki meridian saya, maka saya selesai. Kakak Zichen, apakah kamu yakin pasti ada cacing kaisar di kota bawah tanah? Tidak yakin, meskipun Dungeon adalah satu-satunya tempat yang memenuhi syarat untuk pertumbuhan Dungeon itu tidak 100%. Jika tidak, maka itu bukan perjalanan yang sia-sia untuk mengarungi. Benar, ayo pergi. Putri Zuer hanya bisa memaksakan dirinya untuk melanjutkan dengan Tang Zichen. Tang Zichen juga setuju untuk membiarkan Putri Zuer membawa tas perjalanan untuk menghemat energinya. Setelah terbang selama beberapa jam, dia akhirnya memasuki sekelompok pegunungan yang tinggi. Saudara Zichen, di bawah pegunungan di depan itu adalah pintu masuk ke kota bawah tanah. Tang Zichen mengangguk. Putri Zuer menambahkan, setelah kita memasuki kota bawah tanah kita akan keluar segera setelah kita menangkap serangga. Tang Zichen tersenyum pahit dan berkata, Putri, sudah sangat menyenangkan menemukan cacing kaisar di seluruh kota bawah tanah. Apakah menurut Anda itu ada di mana-mana? Tang Zichen ingat bahwa hanya ada satu kaisar Wong di kota bawah tanah itu di kehidupan sebelumnya. Jika tidak, mengapa lagi begitu banyak orang kuat yang bertarung sampai mati, dan mengapa paman tuannya meninggal? Hanya ada satu. Memiliki satu bukanlah buang-buang waktu, cacing kaisar sangat langka. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang mereka? Oh, mungkin Anda tidak punya catatan di sini. Tang Zichen datang ke pintu masuk, yang berada di bawah gunung besar, sebuah lubang gelap memanjang di bawah tanah. Putri Zuer berkata, jika Anda turun melalui lubang ini, Anda akan dapat melihat gerbang kota bawah tanah dalam jarak sekitar 300 meter. Apakah kita benar-benar harus turun ke sana? Kakek saya berkata bahwa ada banyak monyet lumpur di kota bawah tanah, dan yang paling kuat adalah di tengah-tengah alam persatuan. Yang paling menakutkan bukanlah monyet lumpur, tetapi iblis api. Kakek saya telah melihat setidaknya 7 atau 8 iblis api di pertengahan hingga tahap akhir dari alam persatuan. Iblis api dapat menghirup api, suhu nyala api dapat langsung melelehkan berlian. Bahkan untuk orang yang kuat pada tingkat yang sama, energi muskil hanya dapat menahan api selama beberapa detik, dan setelah beberapa detik energi muskil pecah dan orang itu langsung meleleh. Ketika kota bawah tanah ini pertama kali ditemukan, banyak orang kuat dari alam persatuan kehilangan nyawa mereka. Sial, sangat menakutkan. Tang Zichen juga merasakan keringat dingin keluar dari belakang.
Awalnya, itu tidak begitu menakutkan bagi Tang Zichen. Kasihan dia, meridiannya hancur. Jika mereka tidak hancur, dengan kekuatan Tang Zichen di tingkat pertama dari alam persatuan yang terlambat, bersama dengan kekuatan ilahi Hercules atau apapun, memasuki kota bawah tanah tidak akan menakutkan, tapi setidaknya itu akan menjamin hidupnya. Sekarang bagus bahwa seni bela dirinya bahkan lebih buruk daripada sang putri, dan dia hanya bisa mengandalkan mesmerisme, tetapi tidak pasti apakah binatang bumi akan takut pada mesmerisme manusia. Lagi pula, mereka adalah dua ras yang berbeda. Tang Zichen benar-benar agak ragu untuk memasuki kota bawah tanah. Jika dia tidak menemukan Kaisar Wong sama sekali dan kehilangan nyawanya, itu akan lebih dari sepadan. Jika sang putri terbunuh di dalam, dia tidak tahu seberapa besar dia menyalahkan dirinya sendiri. Putri, aku akan masuk sendiri. Tidak. Kamu terlalu lemah, sangat berbahaya untuk masuk ke sana. Kamu tidak sekuat aku. Kamu hanya mesmerisme yang masih bisa digunakan, tetapi binatang bumi itu mungkin tidak takut dengan pesonamu. Mesmerisme ditujukan pada manusia, bukan binatang bumi dan binatang laut. Bahkan ketika teknik memukauku tidak berhasil, tidak mungkin bagimu untuk menjadi lawan dengan alam bawaan tengahmu. Kamu terlalu meremehkanku. Meskipun aku di alam bawaan tengah, kekuatan bertarungku telah mencapai kesempurnaan bawaan. Tidak mungkin, sangat jenius. Awalnya begitu, saya anggota keluarga Goma, kakek saya telah melatih saya sejak saya masih kecil, ditambah saya memiliki segala macam keunggulan, kekuatan bertarung saya telah mencapai kesempurnaan bawaan. Tang Zichen sedikit terkejut, ini persis seperti Xiao Meng. Sepertinya Xiao Meng juga berada di tengah bakat bawaannya, dan kekuatan tempurnya telah mencapai kesempurnaan bawaan. Xiao Meng sangat kuat karena bakat dan kekuatan mentalnya yang tinggi, dan dengan kultivasi Tang Zichen, teknik pedang turun naga dan teknik pedang pembunuh dewa keduanya telah disederhanakan dan jauh lebih kuat. Dan sang putri, bagaimana dia melakukannya? Kakekku mengajariku teknik pedang dewa petir, dan juga mengajariku banyak pemahaman lanjutan tentang teknik pedang dewa petir. Oh, kalau begitu, mari kita pergi ke Dungeon bersama-sama, semoga kita bisa masuk dalam perjalanan ini dan masih bisa keluar hidup-hidup. Lalu berapa lama kita harus masuk untuk menemukan cacing kaisar? Oh, siapa yang tahu tentang itu? Begitu Anda masuk dan tidak menemukannya, keluar dan istirahat selama beberapa hari, lalu masuk lagi sampai Anda menemukannya. Saya pikir itu akan setengah bulan hingga sebulan kurang tanpa mempertimbangkan investasi binatang bumi. Itu bahkan tidak akan melewatkan cahaya surga. Bagiku, keajaiban cahaya surga benar-benar tak tertahankan dibandingkan dengan cacing kaisar. Tapi tentu saja, jika itu berjalan dengan baik dan kita bisa mengejar cahaya surga, maka kita akan mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Oke, masuk. Petik 2. Tang mengenakan helm, menyalakan lampu terang di topinya, mengenakan setelan gas dan topengnya, dan bertindak seperti penambang, lalu bergegas ke lubang hitam. Lubang hitam miring ke bawah sepanjang jalan, dan cahaya kuat di atas kepala Tang Zichen dan Putri Zuer bisa menerangi bagian depan, yang juga akan membantu menjaga dari invasi binatang bumi. Sekitar ratusan meter dalam pelarian akhirnya melihat area terbuka, gerbang kota muncul di depan mata, gerbang kuno, pesona yang sangat klasik, tetapi tampilan itu tampaknya sudah sangat lama. Putri Zuer berkata, Saudara Zichen, karena banyaknya pekerjaan, hanya satu bagian dari pintu masuk ke gerbang kota yang telah digali, gerbang ini menuju ke kiri dan kanan ada juga tembok panjang, tembok itu masih terkubur dalam tanah dan belum digali. Yah, masuk ke kota. Tang Zichen terbang ke bagian bawah gerbang kota, ketinggian seorang pria hanya 1/10 dari ketinggian gerbang, artinya, gerbang ini tingginya hampir 20 meter, itu benar-benar terlalu megah. Di atas gerbang kota tertulis 4 kata, garis besar kota emas. Tidak diketahui dari era apa. Memasuki kota, di dalamnya ada jalan yang juga digali, rumah-rumah di kedua sisi jalan masih terlihat dalam bentuk arsitektur, dan setiap bagiannya telah membeku menjadi batu. Saudara Zichen, di mana cacing kaisar? Aku tidak tahu, aku harus mencarinya dengan perasaan. Dan apakah Anda pernah melihat cacing kaisar?
Tang Zichen terkejut, ya Tang Zichen belum pernah melihat kaisar serangga sama sekali, meskipun dia tahu sedikit tentang serangga kaisar, tetapi dia belum pernah melihatnya. Satu-satunya saat dia memasuki ruang bawah tanah kota dengan tuannya di kehidupan sebelumnya, tetapi hanya ada satu kaisar Wong, ketika begitu banyak orang kuat berjuang untuk itu, Tang Zichen tidak melihat kentut. Aku juga belum melihatnya. Saya tidak dapat berkata-kata. Oh, saudaramu, Kekaisaran Moja, bahkan tahu kata tanpa kata-kata. Kamu masih ingin bercanda, aku serius. Baiklah, jika itu takdir, kita akan selalu bertemu satu sama lain. Aku hanya tahu satu, serangga Empirean seperti darah. Dengan ini Anda dapat mengeluarkan serangga Empirean, meskipun saya belum pernah melihatnya, tetapi jika saya melihatnya, saya akan melihatnya, pasti bisa mengenalinya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan botol air mineral dari tas perjalanannya. Di dalam botol itu ada cairan merah. Ini adalah darah ayam yang dibawa oleh Tang Zichen secara khusus. Tang Zichen menuangkan sedikit darah ayam ke batu di dekatnya. Bisakah cacing kaisar berbau seperti ini? Indera penciuman kaisar cacing sekitar 10 meter. Dan meskipun jangkauan penciumannya tidak lama, ia dapat mencium bau darah bahkan jika itu diblokir oleh batu yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, aku pernah mendengarnya. Oh, Tang Zichen menunggu beberapa menit tanpa melihat cacing kaisar muncul, dan menghela nafas kecewa. Tapi ya, semuanya tidak bisa berjalan begitu lancar, dan jika dia benar-benar menang sehingga dia menangkap cacing kaisar setelah hanya masuk selama beberapa menit, maka Tang Zichen sendiri meragukan bahwa Tuhan adalah kerabatnya. Tang Zichen melanjutkan ke tempat berikutnya untuk menuangkan ayam, jadi dia berjalan lebih dalam ke Dungyeon untuk menuangkan darah ayam. Berkali-kali, dia berjalan sejauh ratusan meter. His. Tiba-tiba, bayangan tajam keluar dari gua batu di dekatnya, hanya bertujuan untuk mengambil kepala Tang Zichen. Pikiran Tang Zichen tidak bisa bereaksi tepat waktu, tetapi dia masih menghindarinya, dan lengannya tak terhindarkan tergores dengan beberapa retakan. Ah! Putri Zuer sedang sibuk berkata, Saudara Zichen, ini adalah monyet lumpur secara ilegal berpuasa dan suka memakan otak manusia. Aku pergi, tidak heran itu melompat langsung ke tengkorakku. Tang Zichen memikirkan otaknya sendiri menjadi makanan untuk binatang ini. Monyet lumpur yang bergegas keluar ini tidak terlalu kuat, tetapi hanya bawaan yang terlambat. Swoosh! Putri Zuer menyerang dengan pedangnya, secepat kilat, tidak secepat dewa guntur. Monyet lumpur mati dalam sekejap. Pedang yang sangat cepat. Tang Zichen terkejut. Hehehe, ini teknik pedang torku. Kakak Zichen memiliki penglihatan yang bagus. Dia langsung melihat seberapa cepat aku. Secara umum, secepat kilat tidak bisa lagi menggambarkan pedangku. Itu harus secepat dewa guntur, dan guntur tahan luntur dewa jauh melampaui kilat. Bagus secepat dewa guntur. Tang Zichen memandangi pedang Putri Zuer dan sebenarnya sedikit tergerak dan ingin belajar. Karena Tang Zichen belum pernah melihat pedang secepat itu sebelumnya, pedang yang Yijian diklaim cepat tetapi dibandingkan dengan teknik pedang Dewa Guntur Sang Putri itu masih jauh dari milik Sang Putri. Saudara Zichen, hati-hati. Tiba-tiba, monyet lumpur lain keluar. Sebelum Tang Zichen bisa bereaksi, monyet lumpur itu telah diambil oleh Putri Zuer dengan pedang. Itu benar-benar cukup cepat, sangat cepat sehingga kecepatan reaksi Tang Zichen cukup cepat. Teknik pedang yang mengerikan. Teknik pedang Dewa Petir milikmu ini pasti seni bela diri kelas 10. Tentu saja itu adalah seni bela diri kelas 10, tetapi menurut pemahaman yang diturunkan kakekku kepadaku, kekuatanku mungkin telah melebihi seni bela diri kelas 10, tapi sayangnya alam rendahku telah menyeret teknik pedangku. Yah, bagus, sangat kuat, secepat Dewa Guntur. Apakah saudara Zichen ingin mempelajarinya? Hati Tang Zichen tergerak, dan Tang Zichen tertarik begitu dia menemukan sesuatu yang bela diri. Sejujurnya, daya tarik dari teknik pedang Dewa Petir ini melampaui kecantikan sang putri. Tang Zichen tidak tergerak oleh kecantikannya, namun seni bela diri itu sulit untuk ditolak. Putri, jangan bercanda, aku yakin teknik pedang Dewa Petir ini adalah keterampilan terbaik kakekmu. Jika aku mempelajarinya, kakekmu tidak akan membunuhmu.
Jika saudara Zichen mau menikah denganku, aku akan mengajarkannya padamu. Tidak, kakekku pasti akan mau mengajarimu juga karena kamu adalah salah satu dari kami sendiri. Haha, baiklah Tuan Putri, seriuslah, hati-hati dengan monyet lumpur. Putri Zuer mengerutkan bibirnya. Tang Zichen menekan keinginannya untuk seni bela diri, tetapi saya harus mengatakan bahwa menjadi secepat Dewa Guntur itu menarik. Tentu saja, kata-kata "secepat Dewa Guntur" hanya menggambarkan kecepatan pedangnya. Itu tidak berarti benar-benar mencapai secepat Dewa Guntur. Jika dia benar-benar mencapai secepat Dewa Guntur, dia harus mampu membelah gunung menjadi dua. Setelah itu, lebih dari selusin monyet lumpur bergegas keluar dari dinding batu kota bawah tanah pada saat yang sama. Monyet lumpur sudah cukup cepat. Namun, pedang Putri Zuer bahkan lebih cepat meskipun selusin monyet lumpur keluar pada saat yang sama. Sebelum monyet lumpur itu terbang dan menembak di depan mereka, mereka sudah dibunuh di seberang ruangan oleh tangan Putri Zuer. Pedang yang menunjukkan seberapa cepat monyet lumpur benar-benar kalah dengan kecepatan pedang Putri Zuer. Tang Zichen terus masuk lebih dalam, menuangkan darah ayam saat dia pergi. Namun, semakin dalam, semakin banyak monyet lumpur yang muncul. Kaisar serangga belum muncul, tetapi monyet lumpur sekarang berkelompok. Bahkan jika ada lebih banyak monyet lumpur, ada lebih banyak dan lebih kuat. Jelas bahwa Putri Zuer tidak bisa lagi menanganinya sendirian. Tang Zichen hanya bisa membantu, tapi untungnya, teknik memikat Tang Zichen berguna bagi monyet lumpur, karena bisa melemahkan kecepatan mereka secara signifikan. Jadi, dengan kerja sama mereka berdua, mereka memecahkan semua monyet lumpur yang mereka temui untuk saat ini, dan monyet lumpur terkuat yang mereka bunuh adalah tingkat kesempurnaan besar bawaan. Hanya saja jika ada monyet lumpur di atas alam persatuan, mereka mungkin akan berada dalam masalah. Mereka berdua hanya bisa meraba-raba ke depan. Akhirnya, di pintu masuk gua batu besar di depan mereka, monyet lumpur bermata merah yang telah melihat Tang Zichen dan Putri Zuer tidak terburu-buru untuk menyerang, seolah-olah melihat berapa lama Tang Zichen dan Putri Zuer masih bisa terpental, dan bahkan menjilat bibirnya dari waktu ke waktu, seolah-olah otak Tang Zichen dan Putri sangat lezat. "Saudara Zichen, lihat ke sana," teriak Putri Zuer. "Aku sudah bisa melihatnya, monyet lumpur yang besar." "Saudara Zichen, di alam apa itu?" Tang Zichen berkata, "Tahap awal alam persatuan, sekitar tingkat kedua." "Ah, ini sudah berakhir, aku akan lari. Lari. Aku takut aku akan mati lebih cepat jika aku lari, jadi satu-satunya cara untuk melawannya adalah melawannya. Tapi kita tidak cocok untuk itu. Tidak kamu. Pedang Dewa Petir itu cepat dan pesonaku jelas bisa mengatasinya. Jadi bukannya kita tidak punya kesempatan untuk berdebat saat kita bekerja sama." "Baik, berdebat dengan itu." Tang Zichen berkata, "Perut monyet lumpur sangat rapuh, bunuh pedangmu sebanyak yang kamu bisa ke perutnya." Pada saat itu, monyet lumpur datang ke Tang Zichen dan Putri Zuer dengan panah. Monyet lumpur tampaknya telah berlatih beberapa jenis seni bela diri, dan cakarnya melambai dengan cara yang luar biasa yang dapat secara efektif menghalangi serangan musuh. Tampaknya setelah 50 tahun warisan, monyet lumpur dengan kebijaksanaan utama ini sudah tahu bagaimana berlatih beberapa seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Putri Zuer membunuh perut monyet lumpur dengan pedangnya. Tang Zichen melihat kesempatan dan menyerangnya dengan serangan psikedelik saat sang putri membuat pedangnya. Monyet lumpur diserang oleh serangan psikedelik, dan dengan pedang sang putri secepat Dewa Guntur ia langsung terluka di perut oleh pedang sang putri. Tang Zichen menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan naik dengan panah, menekan telapak tangannya di kepala monyet lumpur, dan hanya dalam 1 detik Tang Zichen menyedot semua energi spiritualnya. Tubuh monyet lumpur dibuang di kejauhan oleh Tang Zichen. "Ah, saudara Zichen, apa yang kamu lakukan pada monyet lumpur?" Putri Zuer bertanya. "Aku menggunakan jarum perak untuk menembus otaknya." "Oh." Tang Zichen tidak mengatakan bahwa itu adalah metode penghisap dewa. "Ini masalah besar. Haha, kami bekerja sama untuk membunuh monyet lumpur di awal alam persatuan, sepertinya kami bisa menjadi kuat bersama."
Hehe, kuharap begitu. Ini hanya monyet lumpur di tingkat kedua dari alam persatuan awal. Jika itu lebih kuat, kita tidak akan tahu. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam secara mengejutkan, bahkan monyet lumpur realm Unity awal membuatnya merasa seperti musuh. Jika meridiannya utuh, Tang Zichen tidak peduli dengan monyet lumpur tingkat ini. Monyet lumpur yang lemah itu tampaknya tidak berani muncul lagi, yang menyelamatkan Tang Zichen dari masalah. Pada saat ini, di suatu tempat dalam kegelapan di belakang Tang Zichen dan yang lainnya, dua pria tua sedang menonton Tang Zichen dan Putri Zuer. Salah satu lelaki tua itu berkata, "Siapa dua orang itu?" Entahlah, memakai jas gas tebal dan masker dan menumpahkan darah ayam sepanjang jalan. Salah satu dari mereka seharusnya perempuan dari penampilan sosoknya, laki-laki dan perempuan apa yang dia lakukan di sini. Perempuan itu tidak dibangun dengan buruk, tetapi alam itu hanya pertengahan bawaan, dan laki-laki alam itu adalah agak tidak bisa dimengerti, rasanya sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, rasanya sangat lemah, dan monyet lumpur yang baru saja memulai alam persatuan membuat mereka merasa seperti musuh. Kota bawah tanah ini adalah sesuatu yang Kekaisaran Gomora kita tidak ungkapkan kepada publik, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Tidak peduli siapa yang datang ke sini, Kekaisaran Gomora tidak akan mengizinkannya. Itu belum selesai diperiksa oleh Kekaisaran Gomora kita, dan tidak ada yang akan diizinkan masuk sampai kita memastikan itu bebas dari harta. Naik dan lihatlah. Tang Zichen akan terus menuangkan darah ayam ketika teriakan datang dari belakangnya. "Hei, siapa kalian? Beraninya kamu memasuki Dungeon secara pribadi?" Tang Zichen dan Putri Zuer segera berbalik, tak satu pun dari mereka merasakan siapapun di belakang mereka. Hanya ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa itu adalah dua lelaki tua, dan mereka berada di tahap akhir dari alam persatuan. Hanya saja, Putri Zuer juga tidak mengenali mereka, tetapi mereka dapat yakin bahwa mereka adalah orang-orang dari Kekaisaran Gomora. Putri Zuer sedang sibuk melepas topengnya dan berkata, "Ini aku Putri Zuer dari Kekaisaran Gomora. Siapa kalian? Sebutkan nama kalian." Kedua lelaki tua itu terkejut. Putri Zuer, putri legendaris Kekaisaran di istana. Itu benar-benar indah, dan kedua lelaki tua itu saling memandang, seolah-olah mereka melihat di mata masing-masing kejutan kecantikan sang putri. "Lihat Putri Zuer." Kedua lelaki tua itu membungkuk pada Putri Zuer. Putri Zuer berkata, "Kalian berdua berasal dari keluarga Kekaisaran Gomorah yang mana?" Kembali ke sang putri, "Aku." Salah satu lelaki tua itu mencoba menjawab ketika yang lain menyentuh tangannya, memotongnya. "Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu?" Pria tua yang baru saja menyela pembicaraan itu tertawa dengan acuh tak acuh. "Putri, singkatnya kami dari kerajaan Gomora." "Aku bertanya dari keluarga mana kamu berasal?" "Haha Putri, tidak masalah dari keluarga mana kita berasal. Omong-omong, Putri, apa yang kamu lakukan di sini? Dan hanya dengan satu penjaga yang lemah ini." Putri Zuer berkata, "Dia bukan pengawalku, dia saudara laki-laki Zichen, kamu tidak perlu tahu banyak." "Zichen? Kami pikir dia adalah cucu Zhang Guohou, bukankah kami mengatakan bahwa cucu Zhang Guohou cocok untukmu?" "Saya pooh, siapa yang mengatakan itu? Jangan bicara omong kosong, yah, karena kalian ada di sini, ada baiknya saudara laki-laki Zichen. Saya ingin menemukan sesuatu yang disebut cacing kaisar, tetapi ada invasi binatang buas di sini, jadi kalian membantu jaga dia." "Hahaha." Salah satu lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen berkata kepada sang putri, "Putri, saya melihat bahwa kedua iblis tua ini tidak memiliki niat baik." Tang Zichen melihat dari kata-kata dan tindakan mereka bahwa kedua lelaki tua ini tidak benar-benar menghormati Putri Zuer, jadi mereka pasti tidak memiliki niat baik. "Mereka berani," kata Putri Zuer dengan marah. Salah satu lelaki tua itu berkata, "Putri, menurut Anda apa yang tidak berani kami lakukan?" "Bukan apa-apa, sekarang aku memerintahkanmu untuk melindungiku dan saudaraku Zichen. Jika sesuatu terjadi padaku, kakekku tidak akan membiarkanmu dan keluargamu pergi."
Sungguh, jika sesuatu terjadi pada sang putri di sini, apakah kaisar akan mengetahuinya? Apa maksudmu? Putri, kami tidak bermaksud apa-apa dengan itu, hanya saja sang putri sangat cantik, kami kakak beradik belum pernah menyentuh wanita cantik seperti itu dalam hidup kami. Sungguh ini adalah penyesalan, kami tidak ingin membawa ini penyesalan ke dalam peti mati. Mengapa sang putri tidak memenuhi lelaki tua itu saja? Lelaki tua itu tidak akan pernah melupakan kebaikan besar sang putri. Berani. Wajah Putri Zuer menjadi pucat. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani melakukan ini padanya dalam batas-batas kekaisaran Gomora. Faktanya, sang putri terlalu naif meskipun kakeknya adalah kaisar. Ada banyak orang yang tidak patuh, hanya saja keterampilan bela dirinya tidak sebaik kakeknya. Jika keterampilan bela dirinya melampaui kakeknya, maka kakeknya pasti tidak bisa menjadi kaisar dengan mudah. Melihat kaisar kekaisaran Yan Huang, orang dapat mengatakan bahwa dia takut seseorang akan melampaui dia. Jadi, di kota bawah tanah Ebony ini di mana tidak ada yang tahu identitas sang putri tidak memiliki efek jerah. Putri, kami tidak bercanda denganmu, tentu saja kakekmu, saudara laki-laki Mosing, memang sangat kuat dan sangat berkultivasi, tapi dia tidak ada di sini, dan dia tidak akan tahu jika kamu mati di sini, dalam hal ini, jadi bagaimana jika kamu seorang putri? Cepat dan tenang, biarkan lelaki tua dan saudara laki-laki itu hidup bahagia untuk sekali. Hahaha. Pemikiran bahwa kami tidur dengan cucu Gomastar memenuhi hatiku dengan rasa pencapaian. Kalian. Putri Zuer melihat tatapan penuh nafsu kedua lelaki tua itu dan mundur ketakutan. Alis Tang Zichen berkerut lurus, kedua lelaki tua ini sama-sama berada di sekitar tingkat pertama dari alam persatuan yang terlambat. Jika meridian Tang Zichen pulih, tidak akan sulit sama sekali untuk meledakkannya, tetapi sekarang, Tang Zichen benar-benar tidak berdaya. Saudara Zichen, apa yang harus kita lakukan? Putri Zuer meraih lengan Tang Zichen dan berkata. Pada saat itu, salah satu lelaki tua itu berkata, hentikan omong kosong, bunuh anak ini, dan kemudian cucu perempuan Gomastar akan ditinggalkan untuk kesenangan kita. Bagus. Pria tua lainnya mengangkat telapak tangannya dan hendak melakukannya. Tang Zichen berkata, tunggu sebentar. Nak, ada kata-kata terakhir. Tidak ada kata-kata terakhir, hanya satu hal yang ingin kukatakan pada kalian berdua. Itu tidak perlu. Aku takut kamu akan menyesalinya. Ya, kalau begitu katakan padaku, jika kamu tidak menyesalinya, maka aku akan membiarkanmu mati dengan menyakitkan. Tang Zichen berkata, baru saja sang putri berkata bahwa dia akan membantuku menemukan cacing kaisar. Apakah kamu tahu apa itu? Apa ini? Ini adalah harta yang sangat berharga. Cacing kaisar memiliki umur panjang, hidup santai selama 10.000 tahun. Fungsinya ada dua, pertama untuk memperpanjang masa hidup, bisa sesingkat beberapa dekade atau selama 1 tahun, 100 tahun. Kedua, cacing kaisar dapat memperkuat meridian orang yang mengambilnya, membuat meridian menjadi lebih kuat, sesuatu yang diinginkan oleh setiap praktisi seni bela diri. Kaisar cacing. Kedua lelaki tua itu saling memandang, sebenarnya, mereka juga datang untuk mencari cacing kaisar, tetapi mereka tidak tahu nama cacing kaisar. Mereka hanya mendengar bahwa ada harta di dalamnya, kota bawah tanah yang dapat meningkatkan umur mereka, tetapi tidak ada yang tahu apa itu, jadi mereka datang untuk mencoba peruntungan mereka. Seorang lelaki tua berkata, sepertinya hal yang dibicarakan cumi-cumi itu adalah cacing kaisar. Siapa yang tahu jika anak ini berbohong kepada kita? Kata lelaki tua lainnya. Cumi-cumi itu tidak tahu apa itu, dia hanya mengatakan bahwa ada harta karun di kota bawah tanah yang dapat meningkatkan umur. Nak, bagaimana kamu tahu tentang cacing kaisar? Tidak ada catatan tentang cacing kaisar di dunia. Tang Zichen terdiam, hanya karena kalian adalah katak di dalam sumur tidak berarti semua orang begitu. Aku bukan dari kekaisaran Gomora, aku dari kekaisaran Yan Huang, sebuah kerajaan timur kuno. Oke, ya itu benar, jadi apa yang kamu inginkan? Tang Zichen berkata, saya baru saja mendengar kalian mengatakan bahwa Anda datang untuk mencoba keberuntungan Anda dan melihat apakah ada harta yang meningkatkan umur Anda, dan sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa ada.
Hanya saja kalian tidak akan melakukannya, dapat menemukan serangga kaisar. Hahaha, nak, hitung kamu keluar, oke, lalu temukan kami cacing kaisar. Selama kamu dapat menemukan cacing kaisar, maka aku akan mengampuni hidupmu. Tang Zichen berkata, tidak masalah jika aku mati atau tidak, sang putri seharusnya menemaniku di sini, aku tidak akan pernah membiarkannya terluka sedikit pun. Potong omong kosong, temukan aku serangga kaisar, tidak ada di antara kalian yang akan hidup sampai kamu menemukan serangga kaisar. Bagus, kalau begitu kalian berdua akan memberiku kesempatan bagus untuk berurusan dengan Earth Beast yang menggangguku. Tang Zichen mengedipkan mata pada sang putri, lalu melanjutkan pencariannya untuk cacing kaisar. Tang Zichen menggunakan transmisi suara spasi kepada sang putri-putri. Hal-hal telah terjadi seperti ini, saya hanya dapat menggunakan metode ini untuk mengulur waktu. Semoga kita dapat menemukan cacing kaisar. Begitu kita menemukan cacing kaisar, saya dapat memulihkannya, meridianku setelah mengambilnya. Pada saat itu, dua iblis tua ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Yah, tapi bagaimana jika kita tidak menemukan cacing kaisar? Terserah kehendak Tuhan, kata Tang Zichen tak berdaya. Dengan itu, Tang Zichen melanjutkan pencariannya untuk cacing kaisar. Kedua lelaki tua itu tampaknya sangat ingin mendapatkan cacing kaisar sehingga mereka segera mengesampingkan keinginan nafsu mereka. Mereka sudah berumur pendek, apalagi yang lebih penting daripada hidup. Setelah itu, diserang oleh banyak binatang bumi, yang semuanya dihentikan oleh dua hantu tua itu, yang menyelamatkan Tang Zichen dari banyak masalah. Jika tidak dengan Tang Zichen dan sang putri, mereka mungkin tidak dapat berjalan di Dungeon untuk waktu yang lama panjang. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Tang Zichen dan yang lainnya tidak meninggalkan Dungeon beberapa hari terakhir ini, dan kedua lelaki tua itu juga tidak akan membiarkan Tang Zichen meninggalkan Dungeon. Meskipun Dungeon tidak terlalu besar, tetapi banyak jalan telah digali, sehingga terhubung ke segala arah. Setiap 10 meter sedikit darah ayam dituangkan, dan kemudian diamati apakah ada cacing kaisar yang keluar. Jika tidak, ayam itu darah harus dihapus. Ini untuk mencegah cacing kaisar kehabisan setelah Tang Zichen dan yang lainnya pergi. Sama seperti ini, beberapa hari berlalu dalam sekejap. Hei, apakah kalian sudah menemukan cacing kaisar? Mengapa begitu lama dan kami masih belum menemukannya? Sudah 5 hari, dan perutku kelaparan, jadi jangan salahkan kami karena tidak sabar jika kami tidak bergegas. Tang Zichen mendengus, hidupmu akan segera berakhir, mengapa kamu masih peduli dengan hari-hari ini saja? Jika saya memberitahu Anda bahwa perlu waktu 1 tahun untuk menemukannya, apakah Anda lebih baik mati daripada menunggu tahun itu? Anda, jangan kicau, cacing kaisar bagiku hanya memperkuat meridian, tetapi bagimu itu memperpanjang umur. Jika kamu tidak memiliki kesabaran untuk ini, maka jangan mencarinya. Nak, oke, jika kamu tidak menemukan kami kaisar cacing pada akhirnya, aku. Pencarian berlanjut, dan dalam sekejap mata, 5 hari lagi berlalu, dan 10 hari berlalu dalam waktu singkat. Cacing kaisar tidak begitu mudah ditemukan. Seluruh Dungeon telah dicari di hampir setiap sudut, dan pengulangannya tak tertahankan untuk berapa banyak darah ayam yang tersisa. Apakah itu darah ayam tidak bekerja? Atau apakah aku mengabaikan sesuatu? Tang Zichen perlu diam sebentar dan mencari tahu apakah ada kesalahan di suatu tempat. Tang Zichen belum pernah melihat cacing kaisar sebelumnya, jadi semuanya hanya pencarian buta. Tunggu, seperti apa rupa cacing kaisar? Yang seperti ulat putih, atau ulat hijau? Di kepala saya pikir serangga kaisar adalah ulat berwarna. Bagaimana jika untuk berjaga-jaga, serangga Empyrean tidak terlihat seperti itu? Atau, bagaimana jika Empyrean tidak terlihat? Don terkejut, tidak terlihat. Meskipun ini adalah asumsi yang berani, itu bukan tidak mungkin. Tang Zichen melanjutkan pencariannya. Kali ini Tang Zichen tidak hanya akan memperhatikan apa yang bisa dia lihat dengan matanya, tetapi dia juga akan menggunakan inderanya untuk mengamati. Di bawah dinding batu, Tang Zichen mengeluarkan mangkuk kecil dan menuangkan darah ayam ke dalamnya. Kali ini Tang Zichen tidak menuangkan banyak.
Jika serangga kekaisaran tidak terlihat, maka mata tidak akan bisa melihat. Jadi Tang Zichen perlu mengamati jika ada sedikit lonjakan darah ayam di mangkuk, dan jika ada lonjakan, segera tutup mangkuk. Benar saja, dalam beberapa jam setelah mencari lebih dari selusin tempat satu demi satu, Tang Zichen tiba-tiba menemukan bahwa ada sedikit semburan darah ayam di mangkuk yang awalnya tenang dan sunyi. Tang Zichen membuat keputusan cepat dan segera menutupi mangkuk dengan telapak tangannya. Tang Zichen merasa seolah-olah ada udang di dalam mangkuk, mati-matian mencoba melompat keluar dari mangkuk, tetapi ditutupi oleh telapak tangan Tang Zichen, sehingga terus mengenai telapak tangan Tang Zichen. Tang Zichen tidak bisa mempercayainya saat ini dan berkata dalam hatinya, apakah itu benar-benar cacing kaisar? Saya benar, itu benar-benar tidak terlihat. Astaga, tidak heran saya belum dapat menemukannya. Meskipun kaisar, hanya karena cacing tidak terlihat bukan berarti tidak memiliki tubuh, hanya saja tidak terlihat oleh mata. Seorang lelaki tua di sampingnya sibuk bertanya, bagaimana? Apakah Anda menangkapnya? Tang Zichen memandang lelaki tua itu, saat ini dia harus tenang atau keranjang bambu akan kosong. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Lalu untuk apa kamu menutupi mangkuk itu? Jauhkan tanganmu dariku, perintah lelaki tua lainnya. Tang Zichen menuangkan mangkuk itu, cacing kaisar melompat di telapak tangannya. Tang Zichen segera menangkapnya dengan jari-jarinya, lalu mengeluarkan mangkuk itu dan berkata tidak. Kedua lelaki tua itu segera memeriksa mangkuk itu, dan tangan Tang Zichen, kedua tangan Tang Zichen terbentang untuk mereka lihat meskipun Tang Zichen sendiri dengan jelas merasa bahwa cacing empirean sedang berjuang di jari-jarinya, tetapi tidak terlihat. Apa yang Anda lakukan tanpa penutup yang bagus di atas mangkuk? Seorang lelaki tua meraung tidak senang. Tang Zichen berkata, mungkin 10 hari ini terlalu melelahkan, mataku kabur, kukira begitu tapi ternyata tidak. Mari kita istirahat, kalau tidak kita tidak akan bisa mencari cacing kaisar. Dalam keadaan ini apa yang dipikirkan kedua senior itu? Seorang lelaki tua mendengus, apalagi terus cari. Tang Zichen pura-pura menghela nafas tak berdaya, lalu melanjutkan pencariannya. Tidak ada yang tahu bahwa cacing kaisar masih berjuang di jari Tang Zichen. Tang Zichen tidak peduli bahwa tangannya penuh dengan darah ayam, dia siap untuk mengambilnya. Tentu saja, jika cacing tak kasat mata ini bukan cacing kaisar, tetapi cacing beracun atau semacamnya, maka akan tragis bagi Tang Zichen untuk mengambil risiko mengambilnya. Tapi, apakah Tang Zichen masih punya pilihan? Dia tidak punya kesempatan untuk meneliti dengan benar apakah itu cacing kaisar atau bukan, dan selain itu, tidak ada yang tahu apakah itu cacing kaisar. Eja. Tang Zichen diam-diam menggigit giginya, lalu telapak tangannya masuk ke mulutnya, dan cacing kaisar dilemparkan ke mulut Tang Zichen. Tang Zichen menggigitnya dengan keras, dan aku pergi, itu lembut tapi sangat keras, tidak bisa digigit. Tak berdaya, Tang Zichen menelan langsung ke perutnya. Tang Zichen sangat yakin bahwa itu adalah serangga kaisar, karena Tang Zichen telah mendengar bahwa serangga kaisar sangat tangguh sehingga mereka tidak dapat dihancurkan dengan kapak. Cacing kaisar memasuki perut Tang Zichen. Perut Tang Zichen mengeluarkan asam lambung, dan cacing raja segera menjadi rapuh, dan tubuhnya tidak lagi tangguh ketika bertemu asam lambung. Segera setelah itu, cacing kaisar membusuk. Tepatnya, cacing kaisar berubah menjadi molekul yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke pembuluh darah Tang Zichen, meridian, dan di mana saja di tubuhnya. Tang Zichen telah merasakan di sekujur tubuhnya arus hangat, sangat nyaman sehingga seseorang ingin berteriak, hanya lebih nyaman daripada tidur dengan seorang wanita cantik. Tang Zichen beberapa kali tidak dapat menahan satu atau dua teriakan. Putri Zhou memandang Tang Zichen dengan bingung, untungnya Tang Zichen menekannya dengan baik, kalau tidak dia harus dianggap sebagai maniak bernafsu. Ya Tuhan, mengapa begitu nyaman? Orgasme sepanjang waktu, bagaimana bisa, tapi sangat enak, kata Don Zimmer dalam hati. Ah! Tang Zichen sejenak lalai lagi dan meneriakkan ah yang sangat menyenangkan. Orang tua di belakang meraung ah apa ah. Jangan buru-buru mencari cacing kaisar.
Tang Zichen menutup mulutnya, tidak bisa berteriak lagi. Di sebelahnya, Putri Zuer sudah agak merinding dan mati rasa. Teriakan Tang Zichen juga karnivora. Namun, setelah sekitar setengah jam, kenyamanan di tubuh Tang Zichen akhirnya berlalu. Tubuh Tang Zichen lembut, merasa lelah dan kewalahan. Bab 900. Apa yang kamu lakukan, nak? Berpura-pura mati, jangan bangun dan mencari cacing kaisar. Tang Zichen berkata, saya sudah lelah selama 10 hari berturut-turut, tidak bisakah Anda membiarkan saya beristirahat selama beberapa menit? Saya tidak percaya kalian berdua tidak lelah sama sekali. Orang tua lainnya berkata, baiklah istirahatlah, kamu memang lelah. Bagus, istirahatnya baik-baik saja. Aku sudah ingin tidur dengan sang putri 10 hari yang lalu, dan aku bahkan belum berakting. Oke, mari kita ajak sang putri untuk beristirahat dan bersantai. Hahaha. Orang tua lainnya berkata itu ide yang bagus. Pada saat ini, energi internal Tang Zichen bekerja di meridiannya. Tang Zichen terkejut menemukan bahwa meridiannya telah benar-benar pulih, dan mereka jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Karena ketangguhan yang lebih besar, kemampuan meridian Tang Zichen untuk bertahan akan sangat ditingkatkan, dan keterampilan ilahi Hercules Tang Zichen, yang sebelumnya tidak dapat maju karena masalah dengan meridiannya, sekarang menjadi solusi yang disambut baik. Keterampilan ilahi Hercules Tang Zichen dipraktekkan ke tingkat ke-9 dalam sekejap. Keterampilan ilahi Hercules telah dilatih ke tingkat ke-9, yang berarti bahwa kekuatan Tang Zichen dalam satu pukulan mencapai 100.000 jin setelah ia mengoperasikan keterampilan ilahi Hercules. Ya, 100.000 jin, sebelum lapisan ke-8, hanya 40.000 jin, tapi sekarang 100.000 jin. Tang Zichen sendiri menarik napas dalam-dalam. Namun, seperti kata pepatah, sekuat itu memakan, dan pukulan yang begitu kuat akan menguras semua energi internal Tang Zichen, dan Tang Zichen hanya perlu melemparkan 2 pukulan sebelum energi internalnya mengering. Namun itu sudah cukup. Tang Zichen berdiri. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu sudah berjalan ke wajah Putri Zuer. Putri, ambil inisiatif sendiri, kamu tidak punya pilihan sekarang setelah semuanya berakhir. Itu benar, kami sudah tua, tapi kurasa kami tidak akan mengecewakanmu. Hehehe. Kedua lelaki tua itu membelai janggut mereka dan menatap Putri Zuer dengan wajah penuh nafsu, mungkin bahkan lebih bersemangat untuk mereka dengan identitas cucu perempuan Gomastar. Jangan, teriak Putri Zuer, sangat ketakutan. Hahaha, wanita suka mengatakan sebaliknya, tidak ingin berarti ingin, baiklah, baiklah, aku mengerti. Pada saat ini, suara Tang Zichen datang dari belakang. Saya telah menemukan cacing kaisar. Apa? Kedua lelaki tua itu bangkit kembali, tidak peduli putri manapun lagi. Kamu telah menemukan cacing kaisar. Ya, Tang Zichen mengangguk. Hahaha, bagus-bagus, kaisar tidak kecewa. Kedua lelaki tua itu sangat gembira. Tang Zichen tersenyum, ya kaisar tidak mengecewakan, butuh 10 hari dan saya akhirnya menemukan cacing kaisar. Cepat keluarkan cacing kaisar. Seorang lelaki tua berkata. Tang Zichen tersenyum, hanya ada 1 cacing kaisar, bagaimana cara mendistribusikannya? Biasanya penjara bawah tanah, hanya 1. Bagaimana mendistribusikannya adalah urusan kami, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan-tuan orang-orang egois, dan di hadapan harta yang begitu berharga, apakah Anda yakin tidak perlu membagikannya? Lalu, saya akan memberikannya kepada senior di sebelah kiri, kata Tang Zichen. Tunggu, pria tua di sebelah kanan sibuk melambaikan tangannya. Ya, siapa yang memberikan hal yang begitu berharga? Apa? Membiarkanku menyimpannya tidak akan berhasil Saudaraku, bagaimanapun, hanya ada 1 serangga kaisar siapapun yang memakannya di antara kita berdua akan mewakili siapa yang dapat hidup selama beberapa dekade, atau bahkan 100 tahun, bahkan jika kita bersaudara aku khawatir kita menang tidak bisa saling mengalah. Kedua lelaki tua itu, langsung jatuh ke dalam keadaan bermusuhan. Ya, Tang Zichen hanya ingin mereka saling membunuh. Tang Zichen awalnya ingin menyedot energi spiritual mereka, tetapi ranah mereka sama dengan milik Tang Zichen, dan tidak ada jumlah menghisap dari ranah yang sama akan sia-sia.
jadi Tang Zichen tidak peduli. Putri Zuer sibuk bertanya, Saudara Zichen, apakah Anda benar-benar menemukan cacing kaisar? Ya. Tang Zichen segera membuka telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada ulat hitam. Ah, ini cacing kaisar. Ya, kata Tang Zichen. Kedua lelaki tua itu menjadi bersemangat ketika mereka melihat kaisar cacing. Salah satu dari mereka berteriak, cepat berikan padaku. Yang lain sibuk, tidak, berikan padaku. Berikan padaku. Nak, jika kamu berani memberikannya padanya, aku ingin hidupmu yang kecil. Putri Zuer memandang kedua lelaki tua itu dengan tidak percaya, baru saja mereka ramah tetapi sekarang mereka telah membalikkan pipi yang lain. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak dan berkata, mau tidak, hanya ada satu cacing kaisar, siapa yang baik untuk memberikannya? Tang Zichen sangat terkejut sehingga dia hampir mengatakan ulat, tetapi untungnya dia berubah pikiran tepat pada waktunya. Putri Zuer sangat pintar dan sepertinya mengerti bahwa apa yang dimiliki Tang Zichen di tangannya bukanlah cacing kaisar sama sekali, itu adalah ulat. Tang Zichen dengan mudah membuat kedua lelaki tua itu membelakangi ulat dan Putri Zuer menatap Tang Zichen dengan mata penuh kekaguman. Puff! Tiba-tiba, salah satu lelaki tua itu menusukkan pisau tajam ke jantungnya. Kamu. Hahaha, maafkan aku, kakak, jangan salahkan aku hanya bisa mendapatkan cacing kaisar jika aku melakukannya terlebih dahulu, istirahatlah dengan tenang. Wow, pada saat berikutnya, pisau tajam yang dimasukkan ke dalam jantung patah dan setengah dari tubuh lelaki tua itu terpotong dan jatuh ke tanah, hampir pecah menjadi dua bagian. Putri Zuer berteriak. Tang Zichen akhirnya melihat bahwa orang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Orang tua pemenang dengan wajah dingin itu berkata, beri aku cacing kaisar. Tang Zichen tidak mengomel dan melemparkan ulat ke orang tua itu. Orang tua itu menatap ulat di tangannya dengan penuh semangat dan menelan ludah. Tang Zichen benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menelan ulat berbulu hitam pekat ini. Semakin dia melihatnya, semakin menjijikkan, namun dia menelan ludah. Setelah melihatnya selama beberapa detik, lelaki tua itu melemparkan ulat itu ke mulutnya dan menghancurkannya dan menggigitnya. Itu harus sangat sulit untuk dimakan. Lelaki tua itu memiliki ekspresi jelek ketika dia memakannya, tetapi dia tidak melakukannya. Kehilangan sehelai rambut, dia memakan semuanya. Setelah selesai makan, lelaki tua itu tertawa. Hahaha, akhirnya saya bisa hidup beberapa dekade lagi, bahkan 100 tahun, mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Hahaha. Tang Zichen berkata, tidak, kamu tidak punya kesempatan. Apa? Aku bilang kamu tidak punya kesempatan. Aku menemukan cacing kaisar, tapi sayangnya kamu tidak makan cacing kaisar, kamu makan ulat. Apa? Pria tua itu berteriak, matanya melebar karena marah. Tang Zichen berkata, ya ulat cacing kaisar yang sebenarnya telah dimakan olehku. Aku akan membunuhmu. Orang tua itu sangat marah, seekor ulat yang telah menyebabkan dia membunuh pasangan lamanya dan memakan ulat itu terlalu merusak. Hahaha, sebelum meridianku diperbaiki, kamu memang bisa membunuhku tapi sekarang, kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengambil langkah panah ke atas. Bang! Orang tua itu tidak bisa bereaksi, dan Tang Zichen membunuh orang tua itu dengan satu tamparan. Tang Zichen juga tidak menyedot energi mentalnya, tidak ada gunanya menyedot 100 level yang sama kecuali pada saat yang bersamaan. Kakak Zichen, apakah kamu sudah pulih? Sehat? Apakah itu yang benar-benar kamu kuasai? Putri Zuer gemetar dan berkata itu terlalu kuat. Namun, Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, itu hanya kekuatan biasa saya, dan dengan dia belum bisa membuat saya menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Bersambung.